Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menentukan nilai optimum pada grafik daerah penyelesaian atau sistem pertidasamaan linier dua variabel. Nah, sebelumnya nilai optimum itu terdiri dari nilai maksimum dan nilai minimum. Langsung aja kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada gambar grafik. Nah, di gambar grafik ini sudah terlihat kan ada daerah arsirannya. Di situ yang ditanyakan adalah nilai maksimum fxy dari 4x ditambah 5y pada daerah yang diarsir. Nah, jadi pertama kita buat pertidasamaannya dulu nih. Seperti di pertemuan sebelumnya dari gambar grafik ini kita buat pertidasamaannya. Jadi di situ ada 4x tambah 2y kurang dari sama dengan 8, 2x tambah y 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 6. Lalu yang ini disederhanakan. Nah, yang bawahnya tidak usah. Nah, jadilah dua pertidasamaan ini. Nah, di situ kan ada titik yang diarsir itu 0,2 sama 2,0. Kita cari titik potong dari kedua garis itu dengan cara mengeliminasi pertidasamaan tadi. Nah, ini kita eliminasi. Bisa langsung dikurang x-nya, lalu yang ininya y-nya jadi tinggal min 2y, maka y-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita mencari x-nya. Tinggal disubstitusi saja. Jadi 2x ditambah 1 sama dengan 4, maka 2x sama dengan 4 dikurang 1, lalu jadi 2x sama dengan 3, maka x-nya sama dengan 3/2. Jadi inilah titik potongnya, 3/2,1 gitu. Nah, kenapa mencari titik potong ini? Karena kan daerah arsiran itu kan dibatasinnya 0. Terlihat kan 0,2, 2,0, 3/2,1. Nah, itulah nanti yang akan menjadi uji titik. Uji titiknya kemana? Ke nilai maksimum yang di sini tadi kan 4x tambah 5y. Nah, ini kita substitusi atau kita ganti. Kalau 0,2 berarti itu y-nya 2, berarti 5 kali 2 10, yang ini x-nya 2, 4 kali 2 8. Nah, yang ini tinggal diganti aja, x-nya 3/2, y-nya 1, jadi 6 tambah 5 maka hasilnya 11. Nah, karena yang ditanyakan nilai maksimum, maka nilai maksimumnya adalah 11. Inilah jawabannya. Jadi titik uji itu untuk menentukan manalah hasilnya. Lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini, ini tidak ada gambar grafiknya. Jadi kalau tidak ada gambar grafiknya, kita buat grafiknya terlebih dahulu. Pertidasamaannya udah ada, beda sama yang tadi. Kalau tadi kan pertidasamaannya belum ada, tapi grafiknya ada. Nah, kalau yang ini pertidasamaannya udah ada, kita buat grafiknya. Cara membuat grafiknya, kita misalkan x, y-nya kita misalkan 0. Kalau x-nya kita misalkan 0, seperti sebelumnya, x0 maka y-nya 6. Kalau y-nya 0 maka x-nya 2. Nah, lalu untuk yang satunya lagi, x tambah 2y sama dengan 4. Sama, kita misalkan x-nya 0, y-nya 0, maka jadinya kalau x-nya 0, y-nya berarti 2. Kalau y-nya 0, x-nya jadi 4 gitu. Nah, sekarang kita buat grafiknya. Di sini yang pertama di situ y-nya 6, lalu x-nya di 2. Nah, ini kita garis aja langsung. Nah, untuk yang ini berarti arsirannya, karena tandanya kurang dari, berarti arsirannya ada di bawah garis. Lalu untuk garis yang kedua, 0,2 sama 4,0, ini arsirannya sama di bawah garis juga. Nah, di situ udah terlihat kan langsung daerah yang menjadi daerah penyelesaiannya. Itu di situ berarti di titik 0,2 dan 2,0. Lalu di tengah di perpotongan ini kita cari lagi titik potongnya dengan cara eliminasi, sama seperti tadi. Eliminasinya berarti dari 3x ditambah y sama dengan 6, lalu x tambah 2y sama dengan 4. Nah, ini kita samakan y-nya. Jadi dikali 2 yang atas, 6x tambah 2y sama dengan 12, yang bawahnya dikali 1 aja atau tetap. Jadi x tambah 2y sama dengan 4, maka ini tinggal dikurang aja.
Jadi 5x sama dengan 8, maka x sama dengan 8 per 5. Nah, selanjutnya langsung kita cari y-nya, tinggal disubstitusikan ke salah satu persamaannya, x tambah 2y sama dengan 4, kita masukkan nilai x-nya, maka jadinya di situ 2y sama dengan 4 dikurang 8 per 5, 2y sama dengan, ini kita samakan penyebutnya, jadi 20 dikurang 8, maka 2y sama dengan 12 per 5, y sama dengan 12 per 5 dikali 1 per 2, maka hasilnya 12 per 10 atau 6 per 5. Nah, udah dapet nih berarti titik potongnya 8 per 5, 6 per 5. Langsung aja kita cari titik uji atau uji titiknya. Tadi 0,2, 2,0, dan titik potongnya 8 per 5, 6,5. Nah, kita masukkan ke nilai maksimumnya 4x ditambah y. Nah, ini tinggal diganti aja, berarti y-nya 2, 4x-nya berarti 2 kali 4, 8. Nah, yang ini tinggal dikali, 4 dikali 8 per 5 ditambah 6 per 5. Sama dengan 4 kali 8, 32 per 5 ditambah 6 per 5 jadi 38 per 5. 38 per 5 itu kalau disederhanakan menjadi 73 per 5. Nah, berarti di sini nilai maksimumnya adalah yang 8. Itulah jawabannya. Lanjut masuk ke contoh yang ketiga. Di sini soalnya nilai minimum. Nah, kalau tadi kan udah maksimum-maksimum, nah sama seperti tadi kita gambar grafiknya terlebih dahulu. Sebelum menggambar grafiknya, sama seperti tadi, kita tentukan nilai x dan y-nya atau titik-titiknya. Nah, ini kita misalkan x-nya 0, y-nya 0, sama seperti sebelumnya. Kalau x-nya 0, maka didapatlah y-nya 1. Kalau yang y-nya 0, maka didapatlah x-nya 5 per 3. Nah, untuk yang satunya lagi, 3x tambah 2y sama dengan 3. Nah, ini kita misalkan lagi x dan y-nya 0. Kalau x-nya 0, maka y-nya jadi 3 per 2. Kalau y-nya 0, maka x-nya jadinya 1. Nah, sekarang kita tinggal gambar grafiknya. Untuk titik yang pertama di situ 0,1 sama 5 per 3,0. Nah, ini kita garis. Nah, daerah penyelesaiannya karena lebih dari, maka arsirannya ada di atas garis. Nah, seperti ini. Lalu untuk garis yang kedua yang 0,3 per 2 sama 1,0, ini tandanya juga lebih dari, maka arsirannya ada di atas garis. Nah, udah kelihatan kan tuh di situ daerah penyelesaiannya ada di titik 0,3 per 2 yang di sini, lalu sama yang di bawah sini yang 5 per 3,0. Lalu sama titik yang di sini, yang titik potongnya. Nah, ini juga sama seperti tadi, kita cari titik potongnya dengan menggunakan eliminasi. Eliminasi dari 3x tambah 5y sama dengan 5 dan 3x tambah 2y sama dengan 3. Nah, ini x-nya bisa langsung kita coret, lalu jadi tinggal 3y sama dengan 2, maka y sama dengan 2 per 3. Lalu langsung kita substitusikan ke salah satu persamaannya untuk mencari nilai x. Kita masukkan nilai y-nya yang tadi didapat 2 per 3, maka 3x tambah 4 per 3 sama dengan 3. 3x sama dengan 3 dikurang 4 per 3, jadi 3x sama dengan, ini kita samakan penyebutnya, jadi hasilnya 3x sama dengan 5 per 3, maka x-nya 5 per 3 dikali 1 per 3 jadi 5 per 9. Sudah didapatkan titik potongnya 5 per 9 dan 2 per 3. Lalu selanjutnya kita mencari titik ujinya, berarti titiknya tadi kan ada 0,3 per 2, 5 per 3,0, dan yang titik potongnya 5 per 9,2 per 3. Kita masukkan ke dalam nilai minimumnya. Di situ nilai minimumnya kan x tambah y aja, berarti itu langsung 3 per 2, 5 per 3. Terus yang di sini 5 per 9 ditambah 2 per 3 jadi 5
5 ditambah 6 maka hasilnya 11/9. Nah, karena di sini kita bingung nih, kan bentuknya pecahan gini, kalian bisa ubah ke desimal aja dulu. Nanti kalau udah diubah ke desimal gini, udah ketahuan mana yang minimumnya. Udah, ini berarti 11/9 lah hasil minimumnya. Seperti itu. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.